pisahin yang mau dibuang, yang dibawa, kata dia gitu. Pas lagi begini, nggak tahu ada yang manggil, Bang. Adrian gitu. Pak, ternyata leader saya, Bang. Ya Pak, lagi ngapain lu gitu. Ini Pak lagi bantuin si Teteh beres-beres, pas belum selesai ngomong, Bang, lampu gelap. Jadi pas dia ngebersihin gitu, emang sih permisi gitu, permisi, assalamualaikum, kata saya aja. Pas dia ke ranjang yang ada sofanya, di situ dia ada yang manggil, Mas. Dia masuklah ke dalam itu, Bang. Dia ngeliat cewek, perawakannya itu putih, matanya sipit, bibirnya mau tahu sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi di Lonceng Misteri bersama gue Gilang. Dan hari ini gue kedatangan seseorang yang akan menceritakan kejadian-kejadian atau pengalaman horornya ketika dia bekerja di salah satu rumah sakit yang ada di daerah Sukabumi. Jadi narasumber gue ini seorang office boy rumah sakit dan dia banyak banget ngalamin kejadian horor di sana. Dan yang parahnya lagi, narasumber gue ini cuman kuat 10 hari aja ya kerja di rumah sakit itu. Tapi sebelumnya kita kenalan dulu sama orangnya. Di sebelah gue udah ada Bang Doni Adrian. Ya. Halo Bang Doni Adrian. Wih, orang Sukabumi. Datang jauh-jauh dari Bekasi. Respect Bang, makasih banget ya udah datang jauh-jauh ke sini buat nyeritain pengalaman horornya. Bang Doni apa Adrian nih maunya dipanggilnya nih? Bebas, ya udah Adrian aja ya. Boleh. Nah, dan Bang Adrian ini waktu itu kerja di rumah sakit ini tahun berapa Bang? Tahun 2008. 2008 ya, itu udah lama banget dong. Iya, bulan Mei. Itu sebagai office boy. Office boy merangkap cleaning service. Oh, jadi di sana itu begitu sistemnya? Iya. Pada saat itu? Kita bersih-bersih sekalian diperbantukan untuk suster. Merangkap ya, iya. berarti nggak ada cleaning service di sana ya? Sebutannya office boy semua rata? Office boy semua. Oke, mungkin sekarang masih kayak gitu bisa jadi, atau mungkin sekarang udah dipisah. Iya. Karena kan memang umumnya, commonnya itu kita taunya office boy dan cleaning service ini berbeda ya. Iya. Tapi di sini di cerita Abang waktu itu pas pada masa Abang bekerja di sana itu merangkap. Disebutnya office boy. Office boy. Oke Bang, kenapa di sana cuma kuat 10 hari aja nih? Wah, banyak banget terornya Bang. Banyak terornya. Iya, saya banyak digangguin sampai ada satu kejadian yang bikin saya ngedown. Sampai akhirnya saya memutuskan untuk resign Bang. Oke, ini berhubungan dengan horor yang pastinya ya? Pasti. Oke, dan memang ini rumah sakitnya rumah sakit yang gimana nih Bang? Rumah sakit yang terbilang tua, baru, sepi atau ramai? Kalau rumah sakitnya ramai. Rumah sakit ramai? Ramai. Ini juga bukan rumah sakit baru, udah lama. Oke, rumah sakit yang udah lama, cukup lama, dan rumah sakit yang ramai. Iya. Oke, dan berarti dari bangunannya bangunan tua nih ya, kebayang ya? Iya. Oke. Dan mungkin ini ditahan dulu Bang ya ceritanya, nanti diceritain lagi detailnya gimana. Jadi buat sahabat lonceng yang penasaran sama ceritanya Bang Adrian, nonton video ini dari awal sampai habis, jangan ada yang di skip. Halo sahabat lonceng, pasti nggak lupa kan, sekitar 2 tahun yang lalu tuh kita roadcast ke Bandung, dan 1 tahun yang lalu kita juga udah ke Malang, lalu berhasil rilis episode-episode edisi Malang yang kisah horornya tuh serem-serem banget ya. Nah, di akhir Januari ini kita bakal roadcast ke Semarang. Jadi buat sahabat lonceng yang pastinya stay di Semarang dan sekitarnya, pokoknya yang masih kejangkau untuk ke Semarang ya, kayak Jogja, Solo, Salatiga, Magelang, Kudus, Jepara, Purwodadi, Pekalongan, dan daerah lain yang nggak bisa gue sebut satu-satu. Yuk kirim cerita horor kalian dan cerita langsung bareng kita di Semarang pada akhir Januari nanti. Caranya gampang banget, kalian tinggal klik link di deskripsi di bawah video ini, atau buat yang sering scroll Instagram, kalian bisa ke Instagram kita di @loncengmisteri dan klik link di bio-nya itu ya. Oke sahabat lonceng di Semarang dan sekitarnya, gue tunggu cerita kalian ya. Oke Bang Adrian, langsung kita mulai ya ceritanya. Oke.
Saya itu pindah dari Depok ke Sukabumi itu tahun 2008. Ngikut sama papa saya tadinya. Terus karena pertama saya ke sana ke Sukabumi itu belum dapat pekerjaan, terus ada teman yang nyaranin buat bikin lamaran tapi ke yayasan. Oke, saya bilang ya udah nggak apa-apa. Kapan? Besok. Ya udah, oke, siap. Dikasih tuh alamatnya ke yayasan itu. Saya kirimlah bang jam 10 pagi ke yayasan itu, diterima sama penjaganya. Jam 3:30 sore itu saya langsung dipanggil. Oke. Hari itu juga dipanggil, saya suruh ke sana, saya menghadap. Ternyata itu ada lowongan buat jadi office boy di salah satu rumah sakit. Dia menjelaskan job desk-nya, terus shift-nya, jadi ada 3 shift katanya. Nanti fee-nya juga berapa. Saya karena pengen dapat pekerjaan, ya saya iyain bang. Kata dia, 2 hari lagi nanti mulai kerja. Ya, oke siap, saya gituin. Akhirnya tibalah bang, saya ke hari kerja pertama. Jadi sistem kerjanya itu bang, 2 hari masuk pagi, 2 hari masuk masuk malam, 2 hari masuk siang. Ya. Nah, oke nggak apa-apa. Akhirnya saya kerja tuh pagi bang. Saya bersih-bersih. Jadi tempat yang saya kerja itu rumah sakit. Cuman saya di bagian yang VIP-nya. Jadi satu kamar itu 1 orang, 1 pasien. Oke lah, dibersihin biasa, beres, nggak ada apa-apa tuh bang. Jadi saya partner sama yang namanya Eza. Oke, 2 hari masuk pagi, pas tibalah 2 hari masuk malam. Pas masuk malam itu, saya masuk itu jam 11 malam bang, sampai jam 7 pagi. Ya udah, akhirnya saya berdua sama Eza, karena kan kita ada 2 lantai ya bang ya. Jadi yang 2 di bawah, yang 2 di atas. Oke. Saya sama Eza itu di bawah. Denah lokasinya bang, kita itu berbentuk U. Jadi di depannya itu ada semacam space buat bangku sama meja buat penunggu pasien. Terus yang di belakangnya itu ada space lumayan gede, sekitar 2,5 meter, itu buat yang nginep. Jadi pengunjung pasien yang kelebihan orangnya. Jadi pada tidur di situ kalau malam. Ya udah, akhirnya saya kerja, nyapu, ngepel yang di depan dulu. Saya sikat dulu yang di depan, terus tibalah yang belakang. Yang di belakang itu kan ngeblong. Kebetulan waktu itu kosong bang, nggak ada orang. Jadi saya sapu, sekalian saya ambil sampah yang ada di tempat sampahnya, saya satuin. Terus setelah nyapu, saya ngepel. Nah pas ngepel itu bang, itu ada yang manggil. Kayak gitu. Nah kata si Eja, jangan nengok, kata dia gitu, jangan nengok. Ya udah nggak apa-apa, ayo. Udah nggak nengok tuh saya tuh, ngepel mundur. Karena suaranya dari belakang, jangan nengok. Ya udah ayo. Terus tibalah sampai belakang, beres. Saya sikat lagi yang bagian ininya, yang lainnya. Nggak ada masalah apa-apa. Cuman saya aja bilang, kalau ada yang manggil, pokoknya usahain lu jangan nengok. Gitu. Oke, siap. Bereslah hari ketiga itu bang. Hari keempatnya itu kan masih masuk malam nih. Si Eja itu nggak masuk. Yang satu lagi yang di atas itu kan 2 orang. Taruhlah si A sama si B. Si B-nya juga nggak masuk. Jadi pas hari keempat itu saya cuma berdua. Oke. Iya. Saya kompromi lah sama yang satu lagi ini. Lu mau di atas mau di bawah? Kata dia, gue di atas. Lu di bawah. Oke, saya di bawah. Saya ikutin sistem kerja yang kemarin. Saya sikat dulu yang depan. Itu nggak ada apa-apa bang, karena banyak yang suster yang lewat. Pas saya mau ngebersihin yang di belakang, saya nyapu. Pertama yang saya dengar itu suara nangis. Oh ya bang, satu lagi. Rumah sakit ini dikelilingi sama tembok.
di balik tembok itu kebun bambu. Jadi ada tembok sekitar 3 meter, ada bambu yang menjuntai ke bawahnya. Nah, jadi saya sikat dulu dari depan ini ke belakang. Saya sapu dulu, terus pintu itu kan ada pintu pasien, saya masukin sampahnya, sekalian saya sapu sampai pojok. Balik lagi lah saya buat ngepel. Pas ngepel itu, saya ada yang manggil, sama kayak waktu itu sama Eja. Ada yang manggil, "Shh, shh." Salahnya saya nengok bang ke belakang. Pas saya nengok ke belakang, itu ada yang duduk di atas tembok. Ada kuntilanak lagi duduk di situ. Cewek nih ya? Cewek. Saya nggak lama saya kabur bang ke pojok. Di situ karena saya karyawan baru, saya takut kan kena SP, kena tegur. Mau nggak mau saya harus selesaiin tugas ini. Saya nengok tuh bang ke sana lagi, masih ada enggak gitu kan. Ternyata nggak ada. Akhirnya saya ngepel lagi tuh bang, sambil buru-buru. Setelah ngepel itu, beres yang bagian bawah, saya sekitar jam setengah 3 subuh. Saya baliklah ke atas. Kita itu punya base camp bang. Jadi tempat OB itu di pojok. Di pojok. Jadi kalau misalnya habis selesai, bisa di situ nanti standby buat panggilan dari suster. Buat bantu-bantu. Setelah saya beres di bawah, saya naik ke atas, itu kan ada nurse station. Nurse station itu mungkin baru ngeliat saya kerja. Dia nanya lah, perkenalan. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol dulu sekitar 15 menitan. Terus saya minta izin buat ke base camp. Sebelum saya ke base camp, jadi ini nurse station, ini belokan, ini toilet. Saya ke toilet dulu. Saya ke toilet itu buat cuci muka. Saya cuci muka dulu di situ. Jadi toiletnya itu bang, pintu masuk, di samping pintu itu ada wastafel, di belakangnya itu ada kamar mandi 2. Kamar mandi yang bawahnya cuma segini. Udah gitu saya cuci muka, itu ada kerasa angin yang lewat. Saya biarin aja, dan saya berani gitu, soalnya nurse station di depan gitu kan, ada suster, ada 3 orang. Udah cuek kata saya. Udah cuci muka, pas saya mau ngelap pakai anduk, pas saya begini di depan kaca itu ada yang berdiri bang. Ada kuntilanak lagi begini, lagi berdiri, dia nunduk, rambutnya nutupin muka. Bedanya kalau yang di kamar mandi itu dia lurus gitu. Kalau yang waktu pas di bawah itu dia kayak keribu gitu rambutnya. Nggak lama dari situ saya lari lagi ke base camp. Nah ke base camp itu kan ada yang si A itu, dia ngeliat saya. Kenapa? Gue diliatin kuntilanak. Di mana? Di kamar mandi. Perkenalan kata dia gitu. Perkenalan. Iya. Lagian lu suruh siapa kerja jam segini? Kata dia gitu. Kan bukannya kita tadi udah bagi tugas? Enggak. Kalau sendiri mah bukan begini sistemnya. Kalau sendiri mah kita ngerjainnya jam 4:30. Gitu. Jam 12 sampai jam 4 kita standby nunggu perintah dari suster buat bantu-bantu. 4:30 baru kita sapu ngepel, kata dia gitu. Soalnya di rumah sakit itu maghrib sama jam 12 sampai jam 3 itu rawan. Gitu. Makanya dia waktu pas saya udah selesai tugas di bawah, dia belum ngapa-ngapain bang. Gitu. Dia belum ngapa-ngapain. Paling bantuin suster, iniin pasien gitu. Nah, kejadian keduanya itu bang, waktu saya sama si Eja itu masuk middle dari jam 4 sore sampai jam 11. Nah, kejadiannya itu sekitar jam 9:30 malam. Di situ saya kehabisan kopi. Saya mau ke kantin ke bawah.
mau ke kantin, ketemu sama si teteh yang suster yang kemarin. Pas saya lewat, dia negor. Mau kemana? Mau ke kantin, mau beli kopi, nitip atuh, kata dia gitu. Nitip apa teh? Nitip air mineral. Oh ya udah sini. Dia ngasih duit tuh bang, 10.000. Beliin ya, iya siap. Saya ke bawah, saya ngerokok dulu di bawah. Udah ngerokok sebatang, saya balik lagi ke atas. Ternyata pas di atas itu, nurse station kosong. Susternya lagi ke ruangan. Saya tungguin di situ, ada 5 menit. Suster itu datang berdua, yang satu lagi masih di sana. Datang berdua, saya nitipin. Kak ini yang tadi pesanan, saya gituin kan. Mesen apaan? Enggak mesen apa-apa. Ini kan tadi kakak mesen, nyuruh beli air. Saya nggak mesen, gitu kata dia gitu. Berarti yang tadi nitip minuman itu ke saya siapa? Gitu kan? Ya akhirnya saya kasih aja airnya. Gitu. Soalnya tadi saya ngeliat di sininya Lia, gitu. Jadi yang abang kasih minumnya itu bukan Lia? Lia. Makanya saya iniin, Kak ini minumnya. Ya udah saya nggak mau ngambil pusing, saya kasih. Gitu, saya kasih. Duitnya jadi apaan tuh? Kalau duitnya mah kan udah di kantin. Iya tuh. Yang saya mau megang akuanya 5.000, kembalinya 5.000 saya kasih, gituin. Tapi pas abang pegang mah duit beneran. Duit beneran. Oke. Cuman yang saya bingung, kok tadi dia mesen, tapi pas saya kasih dia nggak mesen, gitu kan. Ya udahlah, saya ngambil pusing, saya balik ke base camp. Ada lagi bang, pas hari pertama, hari kedua, pertama saya masuk kerja ya, itu kan ada di kamar, sebut aja nomor 16 lah, ya. Saya nggak mau nyebut ininya. Kamar nomor 16 itu pasiennya itu cewek bang, sekitar umur 22-23. Dia cantik bang, putih, kayak cindo lah gitu ya. Karena waktu pas saya masuk pagi selama 2 hari itu kan saya bersihin. Yang ngejaganya itu ibu-ibu sama cowok. Oke. Yang cowok itu saya nggak tahu itu pacarnya atau kakaknya, saya nggak tahu. Cuman selama saya ngebersihin itu, si cowok itu suka ngasih duit buat beli rokok. Buat beli rokok. Hari kedua juga ngasih bang. Nah pas minggu depannya lagi, saya pagi kan bersihin kamar kan tiap pagi ya. Saya bersihin kamar lagi. Di situ saya baru berani nanya bang ke si AA-nya ini. Aris teteh sakit apa? Saya gituin. Itu ada jantung bawaan sama lambung, kata dia gitu. Oh cepet sembuh ya iya doain aja, kata dia gitu. Sambil saya bersihin, dia ngasih duit lagi. Terus yang hari keduanya juga dia ngasih lagi. Setelah 2 hari ini kan pagi, 2 hari malam. Otomatis Senin, Selasa saya pagi, Rabu, Kamis malam. Pas hari Rabunya bang, saya masuk malam itu, saya datang jam 11, briefing dulu di base camp, 11:30 kita kerja sama si Eja, saya beres nggak ada masalah apa-apa tuh. Saya balik ke base camp, saya mau beli kopi sama cemilan. Ya udah, gue mau ke ini dulu ya, ke kantin dulu. Oh iya, ya udah saya berangkat ke bawah bang, ngelewatin nomor 16. Pas saya ngelewatin nomor 16 mah terang, lampunya terang. Ya udah pada tidur kan. Ya udah saya ke bawah beli kopi sama cemilan. Saya pas ke atas lagi bang, si kamar nomor 16 ini dia kebuka setengah pintunya. Pas kebuka setengah, pas saya lewat ada yang manggil, Saya nengok, oh iya teh, ada apa? Saya ngelihat si teteh itu udah duduk bang, udah duduk dalam keadaan udah sembuh. Sepenglihatan saya mah udah sembuh, udah lagi duduk di kasur. Saya tanya, ya teh ada apa? Bisa minta tolong nggak? Boleh teh, apaan? Gitu kan?
ini tolong beresin, ini barang-barang saya, kata dia gitu. Saya mau pulang malam ini, kata dia gitu. Oh boleh teh, saya beresin tuh. Kan di ranjang pasien, sebelahnya itu kan ada kabinet gitu ya, yang lemari besi gitu. Yang saya lihat itu bang, di situ ada bekas tisu, terus ada roti yang tinggal setengah, terus biskuit, terus kulit jeruk, gitulah pokoknya. Tolong pisahin yang mau dibuang, yang dibawa, kata dia gitu. Otomatis kan saya jongkok bang. Saya jongkok, si teteh itu di belakang saya. Dia duduk sambil ngeliatin gini. Iya. Teh ini mau dibawa apa dibuang? Saya gituin kan. Yang roti setengah itu buang aja udah saya pisahin. Teh ini mau dibawa nggak? Gitu kan ya. Pas lagi begini, nggak tahu ada yang manggil bang. Diam gitu. Saya nengok. Pak, ternyata leader saya bang, Pak Anton. Ya Pak, kenal maneh gitu. Lagi ngapain lu gitu. Ini Pak lagi bantuin si teteh beres-beres, pas belum selesai ngomong bang, lampu gelap. Lampu yang tadinya terang itu gelap bang. Udah gitu si teteh yang tadi duduk di belakang saya nggak ada. Udah gitu dipanggil saya. Sini. Iya Pak, sebentar ini si tetehnya juga kemana? Barang yang di depan saya nggak ada. Lah. Yang tadinya tumpukan tisu, kulit jeruk, sisa roti, gitu kan, itu nggak ada. Itu cepet banget loh jadinya loh. Iya, pas saya dipanggil lagi bantuin beres-beresin ini si teteh, kok langsung gelap, saya gituin. Sini, cepet, kadik. Saya keluar, pintu ditutup sama dia. Saya dibawa ke kantin sama Pak Anton, leader saya. Pas di kantin itu, saya dibeliin minuman dingin. Oh minum dulu, ngerokok dulu, kata dia gitu. Ya saya ngerokok kan. Saya masih nggak percaya, masih ngeblank. Ceritain tadi ngapain? Saya ceritain bang dari awal. Iya. Tahu nggak bang jawaban dia apa? Si teteh itu udah meninggal jam 5 sore. Mati. Serem banget. Saya nggak percaya bang. Saya habisin dulu sebat. Saya ke Nur Station. Nur Station itu kan yang saya ingat ya, ada Lia, ada Hasna, sama satu lagi saya lupa susternya itu. Saya nanya lah ke Lia yang biasa ngobrol sama saya. Teh, itu yang pasien nomor 16 kemana? Udah lewat Udah lewat. Beneran udah lewat? Iya. Yang cakep-cakep saya gituin. Iya. Jam 12 siang dia ngedrop bang. Dia dibawa ke tempat yang jantung yang ada apa? Diagam itunya. Iya itunya. Iya, dibawa ke situ. Makin ngedrop jam 5 sore kurang itu dia lewat. Maksudnya tuh yang ini tuh ICU berarti? Ya, Ruang ICU ya? Ya yang khusus jantung. Oh tapi yang khusus jantung? Yang khusus jantung. Oke. Dia lewat di situ. Jam 5 kurang kata suster, kata Lia mah. Kenapa emang? Enggak, saya gituin. Enggak, saya balik lagi. Lewat kamar nomor sudah deg-degan banget. Akhirnya saya masuk base camp, saya cerita sama teman-teman. Terus yang di kamar nomor 24. Nomor 24 si Eja ngomong, lu kalau lewat nomor 24, kalau misalnya lampunya nyala, mending jangan lewat, kata dia gitu. Mending jangan lewat. Kenapa emang? Kamar itu nggak dipakai, jadi kamarnya mati. Terus kalau misalnya lu lewat tapi kamarnya nyala, mending balik lagi, kata dia gitu. Emang kenapa? Udah banyak kejadian. Jadi pas ada yang manggil dibuka. Si Eja ngomong pernah cerita, dia lewat, biasanya kamarnya itu kan gelap. Dia lewat, kamarnya nyala,
ada yang manggil, kata dia. Dibukalah sama si Eja pintunya. Kelihatan ada pasien gitu. Pas masuk sini langsung gelap lagi. Dan itu benar-benar gelap sampai ke lampu kamar mandinya juga gelap. Oke. Padahal tadi ada yang manggil di situ. Makanya kalau misalnya lampunya nyala, jangan mau. Gitu. Terus kejadian lagi bang. Waktu saya ngeberesin nomor yang di pojok depan sebelahnya base camp, itu ada 2 kamar. Mau ada pasien masuk, saya bersihin bang. Dari kamar mandinya pertama, saya sikat itu dulu. Di situ saya sambil mandi bang, karena kan saya waktu itu masuk middle, pulang jam 10. Kejadian itu jam 7:30. Maksud saya mandi dulu di situ. Jadi pas pulang udah bersih gitu kan. Saya mandi dulu, si Eja di kamar yang sebelahnya. Jadi kita satu-satu kamar, ngebersihin satu kamar. Setelah saya mandi di situ sambil ngebersihin, terus saya nyapu. Kan ini kamar mandi, ini ranjang pasien, ini kabinetnya, terus ini ke pintu keluarnya di sini. Nah, habis saya mandi kan saya nyapu dulu tuh dari kabinet keluar. Udah gitu kan saya ngepel lagi, balik lagi kan. Pas saya ngepel itu ada yang nangis. Ada yang nangis dari kamar mandi. Oke. Ada yang nangis. Saya buka lihat ke kamar mandi, nggak ada siapa-siapa bang. Suaranya masih ada apa nggak? Nggak ada. Pas saya buka itu udah nggak ada. Oke. Udah gitu, lanjutin lagi. Si Eja, pikiran saya si Eja ngerjain nih dari kamar sebelah. Udah lanjutin lagi. Masih nangis lagi bang. Masih nangis lagi itu teh dari kamar mandi. Saya cuekin jangan kayak gitulah gitu kan. Tau nggak bang apa yang terjadi? Dari kamar mandi saya dilempar gayung. Padahal ini pintu kamar mandi, saya di situ. Kalau gayung jatuh pasti di kamar mandi juga kan. Ini saya dilempar punggung saya sama gayung. Gayungnya sampai di bawah. Berarti kan ada di mana proses gayung itu melayang dulu ke depan pintu, baru mental ke badan kan? Iya. Itu. Iya. Iya. Nggak mungkin sih kalau langsung ke pental gitu aja. Iya. Kalau misalnya emang jatuh, dia jatuh pasti di kamar mandi juga kan? Iya. Iya kan? Ini mah ada yang lempar. Punggung saya kena. Berarti kalau emang tuh gayung kan berarti dipindahin dulu ke depan pintu baru dilempar. Gitu. Di situ saya langsung kabur ke si Eja. Yang tadinya satu kamar, saya ngomong sama si Eja. Ja, mending kita sikat dulu satu kamar bareng, baru satu kamar lagi bareng gitu ya. Ternyata si Eja juga penakut bang. Gitu. Iya emang kayak gitu tadinya. Lu sih mau sendiri-sendiri aja kata si Eja. Ya udah aja, ayo kita sikat aja gitu. Nah si Eja cerita bang. Jadi sebelum saya masuk itu si Eja udah ngalamin duluan. Gitu. Yang ngalamin yang di bawah, yang di kebun bambu. Dia juga sama bang, cuman dia posisinya lagi nyapu. Oke. Dia kalau lagi nyapu kan kita maju dari kamar 1 sampai nomor 7 itu kan kita maju dulu. Nomor 1 ada tempat sampah, masukin sampahnya pakai trash bag, masukin lagi, menyapu lagi. Nah di situ dia ada yang sut gitu. Nah karena dia baru, dia nengok, ngeliat lah di situ ada yang duduk. Makanya yang tadi saya pertama bilang itu ada yang manggil, jangan nengok kata dia gitu. Itu dia. Dia udah ngalamin duluan ya? Udah ngalamin duluan. Waktu baru masuk. Nah udah gitu, ada satu kamar bang yang menurut saya paling mewah. Jadi letaknya itu di pintu pertama sebelah kanan. Jadi dia itu ada 2 ranjang. Satu ranjang pasien, terus ada ranjang buat keluarga, sama ruang tamu. Iya, ada meja makan biasanya. Iya. Itu VVIP. VVIP kayak gitu. Nah, di situ kalau kata si Eja, kalau lu ngebersihin di situ sebelum maghrib, mending berdua. Gitu. Mending berdua. Emang kenapa? Gua ngalamin. Gue juga ngalamin di situ. Si Eja cerita bang sama saya. Jadi pas dia ngebersihin gitu, emang sih permisi, assalamualaikum kata si Eja.
Pas dia ke ranjang yang ada sofanya, ranjang keluarga, di situ dia ada yang manggil, Mas, Mas, nengok siapa yang manggil, terus Mas, manggil lagi, dia masuklah ke dalam itu bang, dia ngeliat cewek, perawakannya itu putih, matanya sipit. Bibirnya mau tahu sampai sini. Itu. Dia tersenyum nyeringai gitu, lagi duduk di tempat tidur. Di situ si Eja pingsan. Oke. Nah setelah pingsan, dia dibawa sama suster ke base camp. Dibawa ke base camp. Dari situlah dia minta partner. Si Eja itu, makanya yang tadi saya bilang, saya ngelamar jam 10, jam 4 langsung dipanggil. Karena emang lagi, si Eja butuh banget, kata dia gitu. Gitu ceritanya. Nah, ada lagi bang, leader saya, Pak Anton itu. Pak Anton itu, waktu itu ngecek alat. Jadi di kamar 16, 17, 18, 19, di sini ada gudang buat alat-alat OB. Yes. Di sininya base camp. Nah, dia itu mau ngecek alat-alat OB apa aja, terus cairan-cairan apa yang habis. Waktu itu dia ngeceknya itu jam 9:30 malam bang. Dia ngambil kunci dari base camp, dia buka, gudang itu selalu gelap. Dia buka, dia iniin, dia jongkok ngitung cairan pembersih toilet, terus pewangi lantai, dia lagi ngitung-ngitung gitu, kecium bau amis. Pertamanya, bau amis dari mana? Dia ngeliat kemana-mana nggak ada, sambil masih nyatet, terus bau bangke. Pas bau bangke, dia ngeliat kayak gitu. Ini sapu pengepelan, di sininya pocong. Di sebelahnya. Di sebelahnya. Jadi sapu sama pelan itu kan digantung di paku. Di sebelahnya pocong. Di situ dia loncat ke belakang, langsung ditutup lagi pintunya. Ya di situ juga ngomong, pokoknya kalau misalnya habis menjelang maghrib sama jam 12 ke arah jam 3 itu banyak kejadian bang. Suster juga pernah. Kalau suster itu dia ada panggilan. Ada yang kan kalau misalnya di rumah sakit yang VIP itu ada yang tombol pencetan kayak gitu ya. Sebenarnya itu teh udah bunyi si pasien di kamar itu teh udah manggil. Cuman karena dia masih iniin yang lain, kan kalau shift malam itu kan cuman bertiga susternya itu. Iya. Karena dia masih iniin yang lain, kedengeran sih. Dia beresin dulu nih kerjaan dia dulu. Setelah itu dia iniin, ngelihat nomor berapa yang ini kan, yang butuh. Pas udah ke sana, dia nyamperin. Ternyata pasien itu ngomong katanya, saya udah diperiksa katanya gitu. Tadi udah ada yang kesini ke susternya, kata dia gitu. Susternya pakai apa? Kata dia itu orangnya putih, rambutnya itu agak pirang. Kata pasien itu agak pirang, orangnya putih. Sedangkan di situ yang 3 suster itu semua berkerudung. Kayak gitu bang. Itu suster. Kalau satpam, saya juga kan kalau misalnya di kantin itu kan kita bergaul sama siapa aja ya bang ya. Iya. Ngerokok tuh bareng gitulah. Itulah di mana bisa dapat cerita-cerita ini ya. Itu dia. Di situ si satpam ngomong, waktu itu juga ada korban kecelakaan dibawa pakai mobil bak terbuka. Iya. Diangkatlah sama si satpam itu langsung ke Blangkar. UGD. Blangkar pakai apa? Tempat
tidur yang berjalan gitu. Iya. Belangkar dibawa ke Trolley bed. ke UGD. Terus udah gitu kan, udah si satpamnya itu kan ke depan lagi, jaga lagi. Ngobrol lah sama tukang supir bak terbukanya. Ini kecelakaan di mana? Di jalan simpang itu, kata dia gitu. Oh, emang kumaha kejadian anak? Gimana kejadiannya? Diceritain lah sama si itu bahwa ini tabrak lari. Jadi korbannya itu bang bapak-bapak. Si ininya tuh si supirnya tuh parkirin mobilnya dulu, dia keluar lagi kan buat mastiin itu dulu karena kan sama warga ada warga. Jadi si supir itu sama warga. Dia tuh parkirin mobil, dia ke UGD. Si satpam itu masih standby di depan. Mungkin dalam keadaan bengong, ada yang nepak dari belakang. Pak, hari kamar mayat di mana? Gitu. Kamar mayatnya di mana? Gitu. Oh Pak, dilurus, nanti ikutin jalan. Pas ada pertigaan belok ke kiri itu paling pojok, kata dia gitu. Oh iya, Pak, kin pami wargi abdi kadieu pangwartoskeun. Pak, nanti kalau keluarga saya datang ke sini, tolong bilangin. Gitu, tolong bilangin, saya tunggu di situ. Oh iya Pak, siap gitu kan. Yang dia ingat itu emang pakai kemeja, cuman kotak-kotak. Oh ya udah, standby lagi tuh si satpam tuh. Pas nggak lama, si supir yang bak terbuka itu keluar. Pak, nggak ketolong, gitu. Pak, nggak ketolong si korban yang tadi kecelakaan itu. Oh, nggak ketolong? Iya, innalillahi. Langsung ke si satpam itu ngeliat kan ke dalam, mastiin gitu. Tadinya mau ngebantuin bawa ke kamar mayat. Tau nggak bang? Bapak-bapak yang tadi. Ya. Bapak-bapak yang tadi ini yang minta tolong. Tolong nanti kalau keluarga saya datang, saya tunggu di kamar mayat. Terus yang tadi waktu pas saya sip berdua, saya sama si sama si A yang sendiri-sendiri tadi, si A itu juga cerita. Jadi dia pulang kerja, masuk middle, pulangnya itu kan jam 11. Jam 11 dia nongkrong dulu di belakang. Nongkrong dulu di kantin bawah gitu. Dia nongkrong, ngopi, ngerokok sama OB-OB yang lain. Jam 12:30 dia pulang. Dia pulang bawa motor bang. Rumahnya dia itu kan agak nanjak. Pas tanjakannya itu kok berat, kata dia gitu. Berat, kok nggak biasanya ini motor berat, kata dia gitu. Pas ngelihat di spion ada pocong di belakangnya. Langsung dia banting motornya, dia lari ke atas ke rumahnya, dia manggil bapak-bapak. Ada bapak-bapak waktu itu yang lagi ronda, panggil, kenapa Jang? Gitu. Ini Pak, tadi saya jatuh motor. Oh di mana? Di situ. Ayo tuh, ayo. Pas dia lari udah nggak ada bang. Jadi dia diikutin yang si A itu. Jadi selama saya nongkrong di di kantin itu saling tukar cerita akhirnya. Bahwa banyak yang kejadian kayak gitu teh. Yang jaga kantin ada nggak kejadian orang? Kalau yang jaga kantin mah orangnya tuh nggak terbuka sih. Oh nggak kurang ini ya? Kurang bergaul ya? Iya, kalau yang jaga kantin mah. Cuman yang akrab sama saya mah yang satpam sama OB yang di depan juga ada gitu. Kalau dari suster yang lain ada lagi nggak cerita? Kalau selain yang udah diperiksa tadi. Kalau suster mah kan saya dekatnya sama Lia doang. Oh, sama Lia doang. Ya, sama Lia doang, sama Hasna gitu. Kenalnya gitu, yang lain. Ini nama asli. Nama asli. Oh, gitu. Nggak apa-apa, udah keluar. Oh, udah nggak di situ. Udah nggak ada. Oh, masih kontekan sama mereka? Enggak dulu waktu itu. Cuman sekarang mah udah nggak ada. Tahu udah nggak di situnya dari mana? Kan saya pernah ke situ lagi.
pernah main ke situ. Oh main, dikirain Kebetulan- balik kerja lagi di situ. Enggak, kebetulan mertua saya juga dirawatnya di situ. Oh, jadi Di gedung kayak, sebelahnya, cuman saya main aja gitu. jadi kayak temu kangen lah ya sama teman-teman lama. Jadi yang dulunya kebun bambu, sekarang udah jadi bangunan lagi, Bang. Bangun rumah sakit lagi. Rumah sakit Pasti lagi, sih lagi. diperluas ya. Dan gimana itu terakhir kapan di situ? Saya cuman seminggu 4 hari. Itu habis kejadian yang si teteh itu, Oke. itu saya langsung resign. Habis kejadian teteh itu Iya. kapok. Nggak mau ke rumah sakit lagi. Maksudnya nggak mau kerja di rumah sakit lagi, Bang? Nggak mau. Emang bayangin aja, lagi bersihin, nggak taunya yang dibersihin itu nggak ada. Seminggu ya? Iya, kan Senin Selasa saya pagi. Ya, yang dikasih duit itu sama si AA-nya itu kan. Terus saya malam 2 hari, yang satu sama si Eja, yang satu lagi si Eja nggak masuk. Terus middle mah saya nggak ada apa-apa, libur. Terus 2 hari lagi kan pagi, 2 hari lagi malam. Pas malam itu kan saya kejadian itu, yang si teteh. Oke, total berapa hari tuh kalau dari hari pertama berarti? 7, 8, 9, 10. 10 hari. 10 hari. Oke Bang, Bang Andri kan kejadian-kejadian horor banyak nih Bang Andri yang Bang Andri alamin gitu ya. Dan ini memang kejadian pertama atau sebelumnya udah pernah ngalamin nih Bang kejadian horor? Ini tahun 2008 kan ya? 2008. Ini memang kejadian pertama apa sebelumnya sebelumnya udah kenal atau udah ngalamin, udah pernah ngalamin gitu? Sebenarnya ini kejadian kedua, Bang. Kejadian kedua? Iya. Kejadian pertama? Kejadian pertama itu kebetulan teman saya waktu di Depok. Di Depok? Iya. Oke. Dan ini nyeritain pas kerja di Sukabumi? Ya, itu saya itu pindah ke Sukabumi itu 2008. Oke. Nah, tadi katanya ada cerita horor lagi katanya. Pas kerja di mana tuh? Kerja setelah 2008 ini, Bang, saya tuh akhirnya nikah sama orang Sukabumi juga. Terus pas lahiran, alhamdulillah saya dapat kerjaan, Bang. Abis lahiran gitu, anak saya umur 4 bulan, saya dapat kerjaan lagi di salah satu rumah makan di daerah Sukabumi. Rumah makan? Iya, rumah restoran. makan. Oh, restoran tuh. Nah. Rumah makan mah berarti kecil gitu ya kan. Ini restoran berarti maksudnya agak gede nih. Iya. Ya kan kalau Salah restoran. satu restoran di Sukabumi. Oke. Restoran di Sukabumi. Itu ngalamin kejadian horor berarti dan katanya mau diceritain lagi nih nanti ya. Iya, boleh. Oke, nanti sahabat onceng yang mungkin kalau inget sama Bang Andri, kalau nanti ada lagi tayang videonya berarti itu udah cerita kedua ini ya yang akan diceritakan. Ini cerita pertama di Lonceng Misteri di rumah sakit, nanti bakal ada lagi cerita di Rumah makan. restoran atau rumah makan ini ya. Jadi sahabat lonceng tunggu cerita keduanya Bang Andri nanti. Jadi buat Bang Andri makasih banyak ya Bang ya udah nyeritain ini sama sahabat lonceng terutama sama saya. Thank you banget. Dan sekarang lagi sibuk apa nih Bang? Kebetulan sekarang saya bekerja di salah satu oleh-oleh khas Sukabumi, Bang. Oh ini yang tadi dibawain itu ya? Iya, benar. Itu enak banget. Jadi oleh-olehnya itu mochi. Mochi. Ya? Mochi itu enak loh. Tadi yang dibawain Bang Andri itu mochi terenak yang pernah gue cobain seumur hidup. Itu kenyal banget. Serius. Kan gue jarang makan mochi. Jadi nggak apa-apa dong gue ngomong gitu ya kan. Mochi biasanya kalau yang gue makan itu agak keset gitu ya. Tapi yang tadi tuh bener-bener cuy banget. Apa sih cuy ya bahasanya? Iya cuy banget, bener-bener kenyal banget. Kalau ini bener-bener mochi, Bang. Bener-bener mochi, bukan mochi-mochian. Iya, montok cihuy. Yoi. Kagak bahasa dia aja. Ada lagi mochi tuh modal cinta. Nah. Itu enak banget mochinya ya. Dan kalau modal cinta doang ya jangan lah ya. Kasihan anak orang kalau modal cinta doang. Tapi kalau mochi yang ini enak banget buat dimakan. Maksudnya dibawa buat ngapel, Bang. Nah, oh iya bisa. Masuk. Dibawa buat ngapel, Bang. Apa nama mochinya? Mochi lampion. Mochi lampion. Dan nanti bisa dibeli di online nggak sih tuh?
Di online di Instagramnya bisa, atau mau pesan langsung ke saya juga bisa. Cocok. Itu linknya ada ya? Nanti linknya, Boleh. maksudnya link toko online-nya ada ya? Nanti Ada. siapa tahu sahabat lonceng ada yang mau beli kan? Boleh. Mau langsung ke WA saya? Bisa. Atau enggak ke ini aja deh, link pembeliannya, ke WA-nya ya, nanti Boleh. dikasih ya. Nanti nomor WA-nya ada di deskripsi, nomor WA-nya Bang Andri, atau nanti link pembeliannya lah ya, ada di deskripsi buat pesan mochinya. Siapa tahu habis nonton ini kan, wih penasaran nih sama mochinya. Oke lah. Bang, lancar terus Bang kerjaannya. Alhamdulillah. Makasih banget udah nyeritain ini sama sahabat lonceng. Nanti cerita lagi ya, cerita Siap. kedua yang di resto. Dan buat sahabat lonceng yang punya cerita juga sama seperti Bang Andri ini yang pernah kerja di rumah sakit, mau itu dokter, perawat, cleaning service atau apapun itu, atau staff-staff lain di rumah sakit ya, kayak waktu itu kita dapat rekam medis juga Bang di rumah sakit. Karena memang cerita-cerita rumah sakit di Lonceng Misteri ini selalu epic, selalu menyeramkan. Jadi buat sahabat lonceng yang khususnya kerja di rumah sakit sekarang atau pernah kerja di rumah sakit, yuk cerita bareng di sini. Caranya gampang banget, kalian bisa klik link di deskripsi di bawah video ini, atau yang sering scroll Instagram itu bisa langsung ke Instagram kita di @loncengmisteri. Jangan lupa di follow di Instagramnya, lalu klik link yang ada di bio-nya itu. Oke, akhir kata gue Gilang izin pamit, Bang Andri juga izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Nggak apa-apa, udah keluar. Oh, udah nggak di situ. Udah nggak ada. Oh, masih kontekan sama mereka? Enggak, dulu waktu itu. Cuman sekarang mah udah nggak ada. Orangnya udah nggak ada. Udah meninggal? Enggak, maksudnya udah nggak kerja di situ. Oh. Bilang udah nggak ada, bilangnya nggak salah dong gua. Iya, Udah nggak Udah ada. lewat ya. Ya kan gua ngiranya udah, ya ampun. udah nggak. Kalau yang Bang ini kemarin cuman 4 bulan ya, 3 bulan ya. Siap. Bang ini siapa yang di Bekasi, rumah sakit Bekasi, Hendrik. yang Hendrik 3 bulan ya. Oh, yang dia pengen diperpanjang tapi takut. Tapi nggak mau. Iya, diperpanjang nih. Nggak mau. Yang sampai pingsan di ruang apa? Di ruang isolasi. Oh, itu Andri.